Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'amihi al-mutawafirah wa a'taihi mutakathirah wa mananihi muta'addidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita ngafalkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata. Melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabah yang sampai pada asrul tabi'in, yaitu sosok hakim yang dengan jabatannya ia tidak pernah mengambil upah atau gaji, Masruq bin al-Ajda. Karena sosok Masruq bin al-Ajda ini terkenal ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli zuhud. Mana bukti ahli ilmunya? Ia sanggup mengejar ilmu, menuntut ilmu untuk mencari guru ke sana kemari dengan berjalan. Mana ahli ibadahnya? Diceritakan oleh istrinya, saking khusyuknya beribadah sampai tiap malamnya ia habiskan dengan qiyamul lail, bengkak kakinya. Siang harinya ia habiskan dengan berpuasa, pingsan saking tiap harinya. Mana ahli zuhudnya? Ahli zuhudnya ditunjukkan bagaimana ia memandang dunia. Dan salah satu yang ditulis oleh Syekh Mun'im Al-Hashimi di dalam kitabnya Asrul Tabi'in, karena keteguhannya dalam tiga hal ini, orang menggelari ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zuhud. Suatu ketika ia pernah membawa putra saudaranya, kemenakannya, naik ke atas bukit di Kufah. Lantas dia berkata kepada kemenakannya itu, "Wahai anak saudaraku, maukah engkau untuk aku tunjukkan dunia?" Mau ya aku tunjukkan dunia? Maka anak itu menjawab, "Bala ya am." Ya baik, tunjukkan kepadaku dunia. Lantas Masruq bin al-Ajda ini kemudian berkata, dunia itu oleh mereka sudah dimakan sampai habis. Dunia itu sudah dipakai oleh mereka sampai usang. Dunia itu sudah dikendarai sehingga dunianya menjadi kurus. Mereka melakukan pertumpahan darah di atas dunia, menghalalkan berbagai cara yang perkara yang diharamkan karenanya, bahkan memutuskan tali silaturahim karenanya. Itu dunia. Dunia itu ujarnya sudah habis dimakan oleh mereka yang haus akan dunia. Dunia itu sudah usang itu sudah buruk, sudah rusak. Kenapa? Karena dipakai. Dunia itu kalau dia kendaraan, hewan tunggangan, maka dia sudah kurus karena selalu ditunggangi. Bahkan orang karena dunia melakukan pertumpahan darah, menghalalkan berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah, dan karena dunia pula orang mampu memutuskan tali silaturahim karenanya. Itu ujarnya kepada anak kemenakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masruq rahimahullah menurunkan tirai di rumahnya. Nih bukti ahli ibadahnya. Tadi zuhudnya
ahli ibadahnya ia turunkan tirai, karena memang rumahnya orang Arab itu kan tidak ada sekat-sekat, hanya ya ini tirai kayak kita ini. Diturunkan olehnya tirai antara dia dan keluarganya untuk ia menetapi ruangan yang bertirai tadi dalam mendirikan sholat. Ia tinggalkan ahli keluarganya, ia tinggalkan dunianya, sampai-sampai ujar istrinya bercerita kepada kita, Masruk kalau sudah melaksanakan sholat sampai kedua kakinya itu bengkak. Aku menangis, ujar istrinya, melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Masruk kepada dirinya sendiri. Maka sebenarnya ini gambaran ketika Rasulullah yang sebagai Rasul saja sholat malam sampai kakinya bengkak. Kok kita ya ada ajaran ya kalau mau sholat itu cukup eling, cukup mengingat saya sudah sholat, sementara Rasulullah yang menjadi utusannya Allah saja menunjukkan syariat dengan cara kakinya bengkak. Itu pula yang diikuti oleh tabi'in Masruk bin Al-Ajda ini. Sampai kedua belah kakinya itu bengkak, sholat aja kerjanya. Menangis aku, ujar istrinya, kerap sekali aku menangisinya karena menyaksikan bagaimana ia melakukan untuk dirinya sendiri saking cintanya kepada Allah. Maka hal itu bisa kita lihat, bisa kita renungkan dari syair sufi yang penuh dengan kekhusyuan, kezuhudan dan ketakwaan yang ia lantunkan, yang digubah, yang ditulis oleh Masruk bin Al-Ajda. Cukuplah saudaraku bagimu dari apa yang ada di balik pintu yang telah terkunci dan telah tertutup oleh tirai, oleh garam, oleh sepotong roti dan oleh air tawar yang dingin. Kemudian engkau santap makan siang. Yang berbeda dari para pemilik arit yang dilunakkan, engkau bersendawa ketika mereka tidak bersendawa, seolah-olah engkau telah makan berbagai macam makanan yang diberi oleh ragi. Sungguh ini syair bagaimana caranya ia menunjukkan kepada kita tentang kezuhudannya. Perkataannya itu penuh dengan kekhusyuan, syairnya itu penuh dengan tasbih. Kezuhudannya itu adalah ibadah dan itu bukan bid'ah. Kadang bid'ah, sikit bid'ah ada Rasulullah, padahal Rasulullah juga menunjukkan bengkaknya kaki beliau. Berarti kalau kita membengkakkan kaki kita karena ibadah yang kita dirikan, bukan bid'ah. Ini sikit bid'ah. Nah, ini adalah ibadah, bukan kebid'ahan di antara kebid'ahan orang-orang sufi. Hal ini bukan pula suatu yang aneh dari seseorang yang pernah dan selalu dipercaya untuk sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita ingat Rasulullah itu kalau sholat di belakangnya mesti Abu Bakar. Bahkan tatkala beliau sakit, beliau mengamanahkan sahabat yang diperkenankan untuk menjadi imam tatkala beliau masih hidup, itu adalah Abu Bakar Siddiq. Sehingga ahli politik kemudian membaca hal ini bahwa menunjukkan tatkala Rasulullah wafat tidak ada yang layak untuk menggantikannya kecuali memang Abu Bakar. Karena selalu Abu Bakar itu sholat di belakang Rasulullah. Abu Bakar pula sahabat yang pertama kali memeluk ajaran agama Islam dari kalangan orang dewasa, laki-laki. Tambah lagi Abu Bakar pula sahabat yang menjadi temannya Rasulullah tatkala hijrah dari Makkah menuju Madinah. Abu Bakar pula satu-satunya orang yang pertama sanggup mengakui dan mempercayai serta membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat kita, tatkala itu Abu Jahal dengan senang
gembira memfitnah Rasulullah. Bagaimana mungkin Muhammad itu bercerita bahwa satu malam, hanya satu malam hitungan jam, dia sanggup berpindah dari Makkah menuju Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, lapis 7 langit yang ada di atas sampai ke Arsy. Itu kan digembar-gemborkan sama Abu Jahal, Muhammad sudah gila. Nah, ada manusia kalau secara akal akliyahnya bisa dalam hitungan sekejap untuk berpindah sedemikian jauh. Jangankan sampai ke langit ketujuh, sampai ke Palestina dari Makkah saja hitungannya sudah sedemikian ratus ribu kilometer. Nah, orang yang pertama yang mengakui itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian diberi gelar Siddiq yang membenarkan. Apa yang diucapkan itu dibenarkan. Kata Abu Jahal, percaya ya kamu Abu Bakar, tuh sahabatmu tuh sudah gila. Masa iya sekejap mata dia mampu pindah dari Makkah menuju Palestina. Tuh sudah gila itu. Ceritanya sudah kesana kemari, ngaco, ngawur. Ujar Abu Bakar, Bapak Ibu, lebih dari itu aku percaya. Lebih dari itu ceritanya Rasulullah, maka aku orang pertama yang membenarkannya. Maka namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkannya Rasulullah. Nah, siapa yang berani sholat di belakang Abu Bakar itu? Karena memang hitungannya kalau imamnya batal, dia yang menggantikan. Itu yang berani adalah Masruq bin Al-Ajda, dan itu keberanian yang bukan ngawur. Ya, ada orang berani juga sholat di belakang imam, berani juga, tapi nekat. Nah, tahu ilmunya, yang penting sholat aja di belakang imam, ambil afdaliyah katanya. Oh, ini kan afdal kalau di belakang imam. Loh, mestinya sadar diri bahwa memang ketika dia berada di belakang imam, dia sanggup untuk menggantikan imamnya apabila kemudian imam berhalangan. Nah, yang sanggup berdiri di belakang Abu Bakar itu adalah Masruq bin Al-Ajda yang sedang kita bicarakan. Kalau tidak karena keilmuannya, karena ahli ibadahnya, karena kezuhudannya, tentu hal ini tidak dibenarkan oleh Abu Bakar. Dan itu pula yang terjadi tatkala Rasulullah menjadi imam. Rasulullah menjadi imam, di belakangnya Abu Bakar. Abu Bakar menjadi imam, di belakangnya Masruq bin Al-Ajda yang sedang kita bicarakan. Artinya ilmunya Masruq itu diakui oleh Abu Bakar yang menjadi sahabatnya Rasulullah dan ahli daripada keilmuan yang langsung oleh Rasul diajarkan. Ini kan madrasahnya Rasulullah. Abu Bakar itu madrasahnya yang ngajari gurunya adalah Rasul. Dia seorang hakim yang adil, seorang mufti yang bertakwa. Bahkan dia pernah berkata, sungguh untuk memberikan fatwa dalam satu hari dengan keadilan dan kebenaran, itu jauh aku lebih suka dibandingkan berperang selama 1 tahun. Ujar Masruq. Artinya, memberikan fatwa keputusan dalam satu perkara pada seseorang itu jauh aku lebih sukai dibandingkan berperang selama 1 tahun. Ini memanfaatkan ilmunya itu kan sama dengan ilmu yang tidak dimanfaatkan, kasajari bila samarit. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarit. Ini ungkapannya pepatah Arab. Ilmu itu kalau tidak dimanfaatkan setelah dimiliki, sama seperti pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin, punya ilmunya tapi tidak pernah diamalkan ilmunya, kasyajari bila samarin, sama seperti pohon yang pohon itu tidak memberikan buah apa-apa. Padahal buah durian ini, pohonnya pohon durian. Kenapa? Lo mana-mana ikut majelis ilmu, ikut membaca, apalagi kalau tinggal bersama dengan kitab-kitab yang banyak.
Lantas kemudian dengan ilmu yang dia miliki tidak dicerminkan dalam amaliyah kesehariannya, maka itu sama halnya seperti pohon yang pohon itu tidak ada buahnya. Ini kalau pohon durian kok sampai puluhan tahun tidak berbuah, tabang kawan, maka durian burung kata orang. Kenapa begitu? Karena dia tumbuh di bawah oleh burung. Pohon-pohon yang begitu dia tentu ditebang kawan tebang gitu, karena apa? Tidak ada buahnya, tidak membawa manfaat. Nih ujarnya Masyruk, aku lebih senang untuk memberikan satu keputusan terhadap perkara yang dihadapi oleh seseorang, tapi dengan adil dan dengan benar, dibandingkan diajak untuk berperang meskipun setahun lamanya. Jadi kalau ada perkara dipertanyakan kepada beliau tentang satu hal yang belum diketahui, lantas beliau berikan itu lebih disenangi oleh Masyruk bin Al-Ajda. Artinya senang berbagi. Nah, hebatnya orang yang punya ilmu itu, Bapak Ibu, ilmu itu tidak pernah habis ketika dibagi, bahkan ia akan semakin bertambah. Kan beda dengan harta ini. Kalau harta dibagi, katanya habis, itu ilmunya manusia. Ilmu, maka kalau guru silat itu kan tidak semua jurus diturunkan kepada muridnya. Karena kalau muridnya itu berulah, tidak bisa lagi gurunya punya ilmu andalan. Nah, itu katanya begitu kalau ilmu persilatan. Nah, sementara Masyruk dengan ilmu yang ia miliki dari apa yang ada dalam dirinya Masyruk, kalau ditanya dan ia menjawab dengan adil dan kebenaran, kebijaksanaan yang dia miliki, lantas memutuskan perkara, itu jauh lebih dia senangi dibandingkan ia harus ikut berperang selama setahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sayyidah Aisyah rahimahullah ta'ala mengangkat Masyruk bin Al-Ajda itu sebagai anak. Bahkan Aisyah pernah berkata, wahai Masyruk, engkau ini adalah salah satu dari anak-anakku, dan sungguh engkau adalah anak yang paling aku cintai di antara anak-anak yang ada. Subhanallah. Aisyah itu ummul mukminin. Aisyah itu ibunya kaum muslimin. Dalam satu kesempatan bertemu dengan Masyruk, dipanggilnya Masyruk, "Hai Masyruk, sini engkau. Engkau ini adalah salah satu di antara anak-anak yang aku miliki. Dan sungguh engkau adalah anak yang paling aku cintai di antara mereka." Artinya istimewa Masyruk ini, Bapak Ibu. Dari namanya saya kan sudah unik. Uniknya apa? Nama orang kok Masyruk. Ya. Kalau ada kita taruh kendaraan di depan masjid lantas hilang, itu kendaraan namanya Masyruk. Itu hilang. Kita ingat Masyruk diberi nama oleh bapaknya Masyruk, kan ini sesuatu yang maf'ul. Maf'ul itu sesuatu yang hilang. Orang yang pernah diculik. Nah, orang yang pernah hilang namanya Masyruk. Jadi kalau mau ikut nama Masyruk ini, hilangkan dulu anak kita diculik orang, bayinya, nah bisa namanya Masyruk. Ini enggak, yang penting sama dengan sahabat Rasulullah, sama dengan tabi'in. Siapa namanya? Masyruk katanya. Siapa yang mau culik? Enggak ada yang diculik. Masyruk yang pernah diculik. Engkau ini adalah salah satu dari anak-anak, dan sungguh engkau adalah anak yang paling aku cintai, ujar Aisyah. Karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, maka kemudian oleh Masyruk ketika ia punya anak putrinya itu diberi nama dengan Aisyah. Nah, ini bukti cintanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, karena menganggapnya anak dan ia menganggap Aisyah itu ya ibu. Dan Aisyah tidak diragukan adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Kita semua ibu kita ya Aisyah. Nah, lantas ketika kita
mengakui Aisyah itu ibu kita, ya kita berharap Aisyah kemudian mengakui kita sebagai anaknya seperti pengakuan Aisyah kepada Masruq bin Al-Ajra ini. Ahai Masruq, ujar Aisyah, engkau adalah anakku dan aku paling mencintaimu dibandingkan anak-anak yang lain. Saking cintanya Aisyah kepada si Masruq dan Masruq cinta kepada Ummul Mukminin Aisyah, kemudian ia punya anak putri, maka putrinya itu diberi nama Aisyah. Yang lebih unik Bapak Ibu, karena Aisyah adalah Ummul Mukminin, memang agak hati-hati kita kalau kasih nama begitu rupanya. Kenapa? Apa yang ditunjukkan oleh Masruq? Ia tidak pernah berani membantah putrinya yang bernama Aisyah. Kenapa? Karena namanya Aisyah. Berarti kalau kita beri nama anak kita Muhammad, Muhammad apa gitu? Kalau nama anak kita saja Muhammad, kan tentunya kita memanggilnya ya Muhammad, ay Muhammad. Hati-hati mengistimewakan, memuliakan nama Muhammad tadi, lantas kemudian kita marahin Muhammadnya. Ya, subhanallah. Ini Masruq tunjukkan cintanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, putrinya diberi nama Aisyah. Namun setelah itu yang terjadi, ia tidak pernah sedikit pun membantah apa yang putrinya ungkapkan. Pada suatu hari, putrinya Aisyah itu di tengah hari yang sangat panas, terik matahari, ia sedang puasa sunnah. Karena siangnya kan ia habiskan dengan berpuasa Bapak Ibu. Aisyah putrinya mendatanginya, berkata, wahai ayahku, berbukalah dan minumlah. Karena hari panas, panasnya panas menyengat. Kalau kita ya bayang-bayang kita, kalau di Madinah itu panas, ya 45 derajat sampai 50 derajat itu kan panas terik luar biasa. Apalagi di padang pasir, nah itu panasnya memantul. Saking teriknya panas matahari, kemudian masuk di siang harinya itu berpuasa sunnah. Oleh Aisyah putrinya berkata, wahai ayahku, berbukalah dan minumlah. Maka Masruq kemudian bertanya dengan penuh heran dan bingung, apa yang engkau inginkan dariku wahai putriku Aisyah? Putrinya menjawab, aku ingin kasih sayang, aku sangat menyayangi akan dirimu. Kemudian Masruq berkata, sungguh aku hanya sedang mencari kasih sayang itu bagi diriku dari hari yang panjangnya selama 50.000 tahun yang akan datang. Subhanallah. Tuh, buka aja Pak, katanya, buka aja Pak, ini udah terik sinar matahari. Apa yang engkau inginkan sebenarnya Aisyah? Sambil dengan suara lembut dia bertanya kepada putrinya. Kemudian putrinya menjawab, kasih sayang wahai ayah. Yang aku inginkan adalah kasih sayang. Nah betul kalau begitu, kata Masruq. Aku ini berpuasa meskipun diterik sinar matahari yang sangat panas, tidak lain tidak bukan adalah juga karena kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedemikian rupanya Masruq dengan kasih cintanya kepada Allah. Siang harinya ia berpuasa, malam harinya diisi dengan berqiyamul lail sampai bengkak kakinya. Inilah kekhusyuannya. Ia laksanakan sholat sampai kedua kakinya bengkak. Ia laksanakan puasa meski tidak menggubris panasnya matahari. Sehingga kemudian memang karena kaki sampai bengkak, istri menangis karena itu. Dia puasa sampai jatuh pingsan. Saking panasnya hari, dia berpuasa jatuh pingsan. Putrinya sampai kasihan dan mengkhawatirkannya. Jawabannya hanya satu, kesemuanya ini adalah bukti kasih sayang kepada Allah dan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak ada bro yang saking panasnya hari puasa, apalagi zaman sekarang pingsan. Masuk aja dia ke ruangan ber-AC, dingin. Ya tuh. Nggak ada yang
bengkak kakinya. Itu bengkak kaki itu cuma satu, salah makan, makan asam urat. Nah, ini aja bengkak kakinya, bukan karena ibadah sholat yang didirikan. Mengapa katanya kalian berjalan bengkak kaki kiri kanan? Rupanya asam urat turun ke kaki. Itu asam urat, salah makan, akan apa yang pantangan asam urat. Bengkak juga kaki kita, tapi karena asam urat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia adalah hakim yang khusyuk, hakim yang adil, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya ujar Syekh Mun'im dalam kitabnya ini. Ia hakim yang terkenal dengan keadilan kebijaksanaannya, dan dia tidak pernah ambil upah gaji dari pekerjaannya dari pengadilan. Ketika ditanya kenapa, kan itu sudah haknya. Engkau menjadi hakim, engkau memberikan fatwa keputusan dalam sebuah perkara, dan engkau layak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Namun kenapa tidak diambil upah itu? Mendengar pertanyaan itu, Bapak Ibu, Masruq bin Al-Ajda cuma membacakan surah At-Taubah ayat 111. Apa surah Taubah ayat 111 itu? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum. Subhanallah. Kalau ditanya ngapa nggak diambil upahnya, ngapa tidak diambil gajinya? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum. Artinya sungguh Allah itu sudah membeli dari orang-orang mukmin, baik dirinya maupun harta mereka. Sudah dibeli kita ini. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Allah itu sungguh sudah membeli dari orang yang mengaku beriman kepadanya dirinya. Tidak ada lagi punya diri sebenarnya kita ini. Tidak ada punya harta. Apa yang kita punya? Allah sudah beli dari kita. Diri kita itu sudah dibelinya. Artinya kita ini ya memang budaknya Allah. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu diciptakan, jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita mau tegas lagi, sama seperti hamba sahaya, budak belian, kita itu sudah dibeli oleh Allah sejak kita lahir, dan tatkala kita mengakui beriman kepada Allah, sudah laku. Nah, kalau kita sadar kalau diri kita ini tidak ada apa-apanya, bukan apa-apa kecuali hambanya Allah, maka apa yang diperintahkan Allah, di mana letak kita untuk tidak melaksanakannya? Karena sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang-orang yang mengaku beriman, baik dirinya maupun hartanya. Makanya aku tidak ngambil upah, tak ngambil gaji, kata Masruq bin Al-Ajda. Ketika aku mengeluarkan fatwa dalam sebuah perkara, pada hakikatnya aku sedang melanjutkan apa yang menjadi perintahnya Allah kepada aku. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Itu ilmu yang sudah Allah berikan kepadaku, lantas kemudian aku manfaatkan, aku tunjukkan, dan aku selaku orang yang sudah dibeli oleh Allah, apa hak untuk terima upah dari itu? Subhanallah, tabarakallah. Susah kalau begitu. Inilah tabi'in yang terpercaya. Tidak ada satupun di antara para sahabat dari Abdullah bin Umar yang mau mendahuluinya. Jadi sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Di antara sahabat yang seumuran dengannya itu Abdullah bin Umar. Tidak ada satupun di antara sahabat Abdullah bin Umar yang mau mendahuluinya. Ketika ia sholat di belakang Abu Bakar, ia bertemu dengan Umar dan Ali. Sehingga dia adalah salah satu seorang sahabat daripada Abdullah bin Umar yang juga memberikan fatwa. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Jadi Abdullah bin Umar itu anaknya Umar.
Masyru' berani sholat di belakang Abu Bakar, dan itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Maknanya ia diakui dari sisi keilmuannya. Tambah lagi ia seumuran, sepantaran, seangkatan dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, yang juga kemudian menjadi perawi daripada hadis-hadisnya Rasulullah. Bapak Ibu, ada peristiwa Qadisiyah, ada peristiwa Siffin, ada bagaimana Masruq saat di rumahnya. Nah, ini ada 4 lembar lagi berbicara tentang Masruq bin Al-Ajda'. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya akan kita sambung. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Iya, kalau amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ulumma ma tanfa'una wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.